各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。或许首先感谢天师的Namo Buddhaya。selamat pagi saudara sedharma yang terkasih. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua yang berkumpul di tempat ini. Yang minggu ini tidak seperti biasanya, karena minggu ini kita dikatakan pas ya, pada hari festival Perahu Naga atau Tuan Wujie, atau yang biasa kita sebut dari Hari Bacang. Selisih sehari sama besok. Jadi besok adalah Hari Tuan Wujie. Jadi malam ini kita bersembahyang. Hari ini pula kita mengikuti puja bakti dengan topik Zhixin, yang artinya berhati lurus, dengan tema cerita Quyuan Tuan Wujie de Youlai, yaitu Hari Perahu Naga. Jika dunia ini sempurna, jika kita tidak punya masalah apapun, maka kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa kita tidak lagi membutuhkan Sang Buddha tentunya. Namun di dunia tidak seperti itu. Dan jika kita membutuhkan pertolongan Sang Buddha, maka inilah saatnya kita selalu belajar sabda syair-syairnya, di mana yang mengajarkan kita semua banyak sekali budi pekerti. Saya Charles dan mari kita mendengarkan penjelasan topik dari Ibu Sinta hari ini. Dipersilahkan. Terima kasih Saudara Charles. Selamat pagi saudara yang berbahagia. Di sini tertulis, jika ingin melihat kualitas hati seseorang, jangan melihat seberapa sering dia berjanji, apalagi berjanji memberikan kemudahan memperoleh uang berlipat-lipat. Waduh, ini kan skema Ponzi yang biasa disebut multi level, yang ada kandungannya money game. Tetapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dengan hati yang lurus, itu sudah cukup. Jadi topik hari ini, Zhixin, berhati lurus. Saudara terkasih, mengelola hati tidak semudah itu. Apalagi lurus, hati yang lurus. Coba kita bayangkan, bisakah kita rasakan gampangnya jika memotong satu buah nangka? Dikiranya bersih, ternyata ada getahnya yang bikin lengket-lengket. Gampang pada saat siap untuk dimakan, ternyata membersihkan hati itu tidak semudah seperti yang engkau bayangkan. Dan engkau harus menghilangkan bahwa engkau mempunyai kebisaan, punya daya upaya yang kuasalah mampu hilangkan segudang kemampuanmu, keahlianmu, kepintaranmu. Aku tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Apakah gampang? Semisal sekarang kamu yakin bisa angkat sebuah ceret kah? Kamu bisa pulang habis ini kan? Apakah bawa motor kah? Bawa mobil kah? Yakin bisa sampai kah? Ya, sampai dong. Amitofo, langit yang tahu. Rasa punya kemampuan ini standarnya semakin Anda mempunyai kelebihan yang semakin tinggi, semakin kaya, semakin sombong. Semakin pintar, semakin sombong. Semakin ganteng atau cantik, semakin sombong. Kemudian orang-orang yang sebaliknya, katakanlah, yang melarat seperti kura-kura jalan tertatih-tatih, yang kere seperti monyet, apalagi orang yang tidak punya apa-apa.
itu pun tidak pasti. Mereka bisa bla bla bla. Mereka itu bahkan sombong. Bukti ada di kehidupan ini. Tidaklah terlalu harus dipikirkan. Hati tegak lurus yang terdepan. Semuanya pasti ada yang bagus. Tidak mesti ditafsir atau dipandang yang bukan-bukan. Meremehkan yang ini dan itu. Sekalipun kamu memiliki banyak uang, kamu juga tidak bisa mencegah matahari untuk tidak terbenam. Meskipun saat ini saya miskin, bukan berarti kelak saya tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Menjadi orang jangan pernah meremehkan siapapun. Sebaiknya apapun di kehidupanmu, bukan berarti kamu akan selalu baik sepanjang hidupmu. Begitu pula sebaliknya. Binalah hati tegak lurus dalam hidup, tidak ada salah dan ruginya untuk bersikap baik dan rendah hati. Apakah Anda setuju? Maka pelajarilah sabda, syair-syair dan hilangkan kesombonganmu. Punya ini bisa, punya itu bisa. Ngapain? Nah, itu. Inilah perjuangan batin. Mengelola hati tidak semudah itu. Meluruskan hati lebih tidak semudah itu. Sekali lagi kita ulangi. Memotong satu buah nangka itu tidak gampang. Buang getahnya tentu ada cara. Namun membersihkannya tidak mudah. Kadang ada yang merasa sudah sampai padahal masih jauh. Salah perasa, salah perasaan, salah yang diartikan oleh hati kita sendiri. Pertama kali perlu disadari bahwa petunjuk dan bimbingan dari Sang Buddha itu nyata, dan beliau memberikan kepada siapapun untuk dapat belajar seberapa sabda syair-syairnya bagi yang menghendakinya dan sebaliknya. Yang tidak menghendakinya dapat tersesat. Inilah bagian nyata di kehidupan ini. Lalu kembali ke topik hati yang lurus. Jika jalan ini dipermudah dikarenakan kita dapat belajar dari petunjuk dan belajar dari bimbingannya. Mari tiap kali membaca sabda syair-syairnya. Pada mulanya, katakan kita tidak tahu bahwa kita keliru, dikondisikan pada jalan yang keliru. Namun, setelah kita membaca, memahami sabda syair-syairnya, kita akan dimudahkan, diterangi, dituntun pada jalan yang benar. Layak kita untuk dijuluki memiliki hati yang lurus. Otomatis atau tentunya kita memilih yang benar, langkah yang betul, dan memiliki ilmu budi pekerti. Coba sehabis ini, seperti biasanya, kita bersama-sama membaca sabda syair. Dikha Nikaya, bab 2, ayat 313. Isinya ada 4 daya upaya yang benar. Demikianlah saya Sinta. Acara saya kembalikan kepada Saudara Charles. Ya, Setelah kita
mendengarkan ya tadi isi dari topik hari ini, yaitu Zhixin, hati yang lurus. Ya, sebentar lagi mari kita mendengarkan ya. Hong Lao kita akan menganalogikan sebuah cerita terhadap topik hari ini. Dari topik hari ini yaitu Zhixin, hati yang lurus. Setelah itu kita lanjutkan membaca sabda syair tersebut. Kita persilakan Hong Lao kita untuk memaparkan cerita Dharma hari ini dengan judul Qu Duan Wu Jie de You Lai. 好，我们各位家人大家好。 Ya semuanya bagi 来，我们现在要来探讨这个端午节的由来哈，就是从屈原，好，就是他非常心非常的忠诚，然后非常的直，就是说对的事情他就是坚持，到他宁愿死也不改变，哦，也不要去改变他的直心。 Ya, jadi hari ini kita akan membahas cerita yang judulnya yaitu Duan Wu Jie de You Lai, asal-usul dari Bacang, yang diawali oleh satu tokoh yang bernama Qu Yuan. Dia itu adalah orang yang mempunyai hati yang lurus, sampai di mana orang-orang lain menentang dia, sampai di akhir kehidupan dia tetap mempertahankan hati yang lurus ini. 那这个屈原呢，就是出生在战国时代的楚国，哦，他是公元前342年2月17号出生的，然后他是公元前278年6月6号，哦，归空，他65岁，活了到65岁归空。 Ya, jadi tokoh Qu Yuan ini berasal dari masa lalu ya, yaitu di zaman masa peperangan Sanguo, ya, dia itu warga negaraan dari negara Chu. Jadi dia itu lahir pada 17 Februari tahun 342 sebelum Masehi, lalu wafat di usia yang ke-65 tahun, tepat pada 6 Juni tahun 278 sebelum Masehi. 那他在楚国官位也算蛮大的哈，三闾大人。什么叫做三闾大人？就是他管了这个屈氏、景氏、昭三氏哦，大弟子就是他们的教育哦，就是管教育。Ya, jadi Qu Yuan itu memiliki bisa dibilang gelar ya, yaitu Sanlü itu. Jadi posisi ini itu memang resmi ya, khusus diberikan dan juga diciptakan oleh negara Chu, yaitu dari negaranya dia. Jadi profesi ini dia tanggung jawabkan selama periode peperangan, ya. Dan dia itu dia bertanggung jawab untuk memimpin pengorbanan kuil leluhur dan juga mengurus pendidikan anak-anak dari 3 klan bangsawan. 那屈原呢，他非是一个，就是他是一个读书人，那他就是扶助这个楚怀王，就是整顿他的国家，安顿他的国家，安顿这些百姓，他忠贞爱国，很直心，所以他扶助这个楚怀王把这个国家处理得很好，很进步。 Ya, jadi Qu Yuan itu adalah seseorang yang berpendidikan, dia adalah orang yang sangat setia dan juga patriotik. Jadi dia adalah seseorang yang sangat cinta kepada negaranya, dia berbakti kepada negaranya. 可是呢，这些朝中的官员呢，就是有一个叫做靳尚，他就非常嫉妒这个楚怀王，很疼爱这个屈原呐。 所以就一直找麻烦来破坏这个屈原。Ya, lalu ada seseorang yang bernama Jin Shang. Ya, jadi Jin Shang ini sangat cemburu dan juga membenci Qu Yuan ini. Jadi dia akhirnya menyebarkan rumor-rumor dan kata-kata yang merusak citra Qu Yuan. 那结果很糟糕的就是这个楚怀王既然很爱听这些谄媚的话、拍马屁的话，很喜欢听这些拍马屁的话，所以就被这些谣言蒙蔽了，就误会了这个屈原。 Ya, lalu sang raja itu dia suka mendengarkan desas-desus ini
Dan dia akhirnya mendengarkan rumor ini yang mengatakan bahwa Chuyuan itu kurang baik lah, kurang bertanggung jawab lah, dan lain-lain. Jadi rumor-rumor yang tadi dikatakan, yang disebarluaskan oleh Jinsang itu sampai ke telinga sang raja. Dan akhirnya dia pun tertipu oleh kata-kata dari rumor-rumor tersebut. 那这个屈原呢，就受到这个委屈啊，他就很闷呐、没有可以发泄的那个地方啊，所以他就做了一首诗，叫做《离骚》。Ya, karena dia sangat kacau ya pada waktu itu, dia juga tidak tahu mau bagaimana, semua orang menentang dia, menentang apa yang dia perbuat, semua orang membenci dia, dan akhirnya dia menulis ya suatu karya yang representatifnya adalah 离骚。那这个《离骚》里面呢，有373句，然后有2777个字，它里面就是描述他做人的诚实，对国家的忠诚，然后被打压，把他内心的痛苦呢，就全部把它表达在这个《离骚》这首诗里面。Ya, jadi karya 离骚 ini yaitu merupakan suatu puisi ya yang dibuat ya karya dari Chuyuan yang isinya itu total ada 373 baris dan 2777 kata. Isi dari 离骚 ini itu isi-isi dari kata hatinya, hati lurusnya, lalu juga perasaan dia, pengabdian dia kepada negara, dan juga rasa-rasa sakit hati ya, sakit batinnya oleh orang-orang yang diperlakukan orang di kerajaan dan lain sebagainya. 那有一次，这个秦国啊，秦王就派一个叫张仪，来这个楚国啊，来骗这个，就是到这个楚国啊，来骗这个楚怀王啊，就是叫他攻打齐国，就是打别个国家，把齐国打败。Ya, lalu ada Raja Jin, ya Raja Jin itu mengirim seseorang yang bernama Zhang Yi, ya Zhang Yi ke negara bagian Chu, yaitu negara dari Chuyuan itu, untuk menipu, dan akhirnya menipu negara Chu untuk menyerang negara Qi. 那这个张仪呢，就说如果楚国能够把这个齐国打败，那这个秦国啊，他愿意土地有600米的土地要送给这个楚怀王。Ya, Zhang Yi berkata kepada negara Chu, kalau misal Chu bisa mengalahkan negara Qi, ya dia akan diberi hadiah tanpa syarat berupa tanah seluas 600 mil persegi. 那这个楚怀王一听，哇，很高兴啊，就起了这个贪念啊。他想说啊，他的国家啊又要增加土地了，所以他就答应了，他就答应了这个张仪，结果就中了这个张仪的计谋啊。Ya, lalu raja dari Chu ya mendengar hal ini, dia menjadi serakah dan sekaligus senang hati pastinya, karena dia bisa pikirannya ya, imajinasinya dia bisa meningkatkan, meluaskan wilayahnya. Jadi dia dengan santainya itu menyetujui. 那这个晋上这个朝中这个官员呢，他知道这个张仪用这个计谋，可是他也没有阻止啊，他反而叫这个楚怀王鼓励这个楚怀王跟啊，反正我们可以套土地啦，可以得到什么什么这样子。 Lalu Jinsang, yaitu orang yang tadi melengsarkan Chuyuan, ya dia mendengarkan hal ini, dia tidak berpikir apa-apa juga, dia tidak berpikir panjang, tapi dia justru menyemangati apa yang diberikan oleh raja. 那楚国呢，他就攻打这个齐国，那攻打齐国一定是发生战争嘛，那战争他就是战胜了这个齐国，已经战胜了这个齐国。 那这个楚怀王呢，就跟就秦国要去领土地的时候啊，这个张仪就翻脸了。他说：“不是600里啊，是6里的国土，不是600里。”
Ya lalu pada akhirnya ya negara bagian Chu ya mengirim pasukan ya untuk menyerang negara bagian Qi. Ya meskipun mereka telah menang, ya mereka menyinggung negara bagian Qi kan pastinya. Lalu ketika raja dari Chu itu mengirim pejabat ya tangan kanannya ke negara bagian Qin yang tadi sudah memberi sebuah janji akan memberikan wilayah ya daratan wilayah yang seluas 6 mil itu. Tapi pada akhirnya saat ditagih si bagian dari negara Jin, dia bilangnya bukan wilayah seluas 600 mil, tapi hanya 6 mil. 那这个楚怀王就非常生气，他知道他被骗了，哇，就发动这个大兵，就把这个秦国啊打得落花流水，就是一定要把他这个骗子张仪把他交出来。结果这个秦国输了以后呢，这个张仪就交到楚国，就被关在牢里了。Ya lalu Raja Chu ya saat tahu ditipu ya oleh negara Jin tadi ya ditipu oleh Zhang Yi, ia sangat marah dan akhirnya juga mengerahkan pasukannya untuk menyerang keluarga tersebut dan pada akhirnya ia minta Zhang Yi untuk diserahkan. 那这个张仪呢，知道这个楚怀王啊，他是一个没有主见的人，好，然后这个晋上又是一个贪官的人，贪官就是贪钱的人。所以他就收买了这个锦上，就送了很多他金银财宝啊，就让这个楚怀王呢放了这个张仪。Ya lalu Zhang Yi mengetahui bahwa raja dari Chu ini adalah orang yang tidak punya ide, pikirannya pendek, dan dia mengetahui bahwa Jin Shang ya orang yang tadi itu adalah pejabat yang korupsi, ya yang suka korupsi. Jadi dia menyuap ya Jin Shang untuk memberinya emas dan perak dan menyuap dia persuasi ya untuk persuasi ke Raja Chu untuk bisa melepaskan Zhang Yi. 那屈原知道这件事情以后，他就赶快跑去告诉这个楚怀王啊，他说这个人啊是奸臣啊，他非常的厉害啊，会挑拨离间啊，所以不可以放这个人。结果已经太晚了，因为这个楚怀王已经放走这个张仪了。Ya lalu Qu Yuan ya masih ingat Qu Yuan, dia setelah mengetahui hal ini ia langsung bergegas ya mencari Raja Chu. Ya, dia berkata bahwa si Zhang Yi ini tidak boleh dilepas, tidak boleh dibebaskan karena Zhang Yi ini orangnya licik, orangnya pintar, tetapi semuanya sudah terlambat. 那经过这件事情以后呢，这个楚怀王又开始相信这个屈原，开始用这个屈原。那可是呢，这个井上就是不喜欢屈原，然后又加上这个楚怀王的小儿子子兰，处处跟这个屈原作对。这两个人本来是一个人，现在要加一个人，所以处处一直找屈原的麻烦。Ya lalu setelah kejadian ini Raja Chu itu mulai menerima dan menggunakan Qu Yuan lagi. Namun kita masih ingat ya bahwa Jin Shang itu sangat membenci ya, sangat tidak menyukai Qu Yuan. Tetapi kali ini ditambah satu personil lagi, ditambah satu orang lagi yang sangat membenci Qu Yuan, yaitu putra bungsu dari Raja Chu sendiri, yaitu Zilan. 那有一天这个秦国啊，哇，又要来骗这个楚国，就说要跟他做朋友啦，做好朋友就要约这个楚怀王在这个武关见面呐。Ya lalu suatu hari ya, lagi-lagi negara Jin ya mengirim orang untuk mengulangi penipuan tersebut. Jadi negara Jin itu berpura-pura untuk menjalin ya sebuah hubungan diplomatik dengan negara Chu. Dan mengundang Raja Chu dan Raja Jin untuk bersama-sama bertemu di Wuguan. 哇，他的小儿子呢，这个子兰就鼓励他的爸爸去啊，然后这个晋上也是鼓励这个楚怀王要去这个武关跟这个秦王见面。可是屈原他不同意，他不同意这个楚怀王去这个武关跟这个秦王见面。 Ya lalu kita masih ingat dua orang ya yang sangat membenci Qu Yuan, yaitu Jing Shan, lalu yang kedua yaitu anak
bungsu dari sang raja dari negara Chu. Ya, kedua orang itu seperti sebelumnya, mereka bersorak dan juga memberi semangat. Tapi Qu Yuan itu tidak menyetujui hal tersebut. 那这个屈原不同意，这个楚王还是去这个武关要跟这个秦王见面。结果呢？结果怎么样？就被抓起来了，就被这个秦国抓起来了，然后把他关在这个牢里了。Ya, lalu begitu Raja Chu ya tiba di Wuquan, dia ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Jin. 那他被这个秦王关起以后，他就在牢里就常常担心，他的楚国没有人处理呀，就一直想他的国家，就想到自己就生病就死掉了。 Ya, lalu tanpa diduga ya, Raja Chu yang tadi ditangkap ya dia pasti khawatir ya akan kelangsungan negaranya yaitu negara Chu. Karena begitu khawatirnya, lalu kondisi yang tidak mendukung juga, dia akhirnya jatuh sakit dan meninggal. 那这个楚怀王死了以后，就他的儿子当政嘛，就是执掌政权。那他可是这个大儿子呢，因为他很依赖这个小儿子叫子兰，所以楚国人非常讨厌这个子兰，因为他知道这个子兰不好，他们就跟他的哥哥提出。 就是能够接纳屈原呐，可是这个子兰很害怕屈原，他还是想尽办法把屈原赶出去这个楚国。Ya, lalu karena raja yang sebelumnya berkuasa ya, raja dari Chuko sudah meninggal, maka tahtanya diwariskan ke anak pertama dari raja tersebut. Namun anak pertama ini itu sangat mengandalkan ya, sangat mendengarkan kata-kata dari adiknya yaitu Zilan tadi, yaitu salah satu orang yang sangat membenci Qu Yuan. Jadi negara bagian Chu, negara Chu itu sangat membenci Zilan dan ingin menerima Qu Yuan. Tetapi karena Zilan itu sangat membenci Qu Yuan, dia selalu mencari cara untuk mengusir dan juga menjauhkan Qu Yuan dari negara Chu. 结果这个屈原呢就被赶出去的楚国他没有路可以走啊。 他就来到这个汨罗江畔，他就来到这个汨罗江，那他就遇到一个老人呐，这个老人就问他：“你为什么很受委屈啊，很痛苦啊？” Ya, lalu Qu Yuan ya sangat putus asa, begitu putus asa dan ia sampai di tepi sungai Milo. Lalu di sana dia bertemu dengan seorang tua yang sedang memancing dan bertanya, mengapa dia begitu tertekan? Mengapa dia tuh terlihat sangat tertekan? 那他就讲一句话，他说：“这个世界啊，举世皆醉，唯我独醒啊；举世皆浊，唯我独清啊。”意思就是说，这个世界上每一个人都喝醉了，只有我自己是醒的，我自己知道我的路要怎么走的。 Ya, lalu dia berkata satu kalimat yang kurang lebih artinya seluruh dunia ini mabuk, tapi hanya aku yang terjaga. Seluruh dunia itu keruh, tapi hanya aku yang jernih. Jadi maksudnya satu dunia ini tidak terarah, tapi dialah sendiri yang mengetahui jalan benarnya. 所以这个屈原呢，他就是他很多的才华。 可是因为没有遇到一个好的皇帝能够好好用他，所以他就非常的失望，就投江自杀。那他投江了自杀以后，这个百姓都知道他投江自杀，他们就赶快来救他，可是都找不到他的身体，所以他们就担心这个屈原的身体被鱼吃掉了，所以他们就每一个人就划船丢这个米呀，丢这个。 米饭呐，在这个江里面就给这些鱼吃，希望他们不要吃屈原的身体，让这个屈原的身体能够完整。Ya, lalu Qu Yuan ya, yaitu seorang penyair patriotik yang begitu bijaksana dan juga sangat sayang kepada negaranya, tapi tidak dihargai. Pada akhirnya di penghujung cerita, si Qu Yuan ini akhirnya bunuh diri,
ya dengan menjeburkan dirinya sendiri ke sungai tersebut dengan rasa putus asa dari semua harapan yang ada. Ya, setelah menerima kabar tersebut, masyarakat setempat yang mengetahui akan hal tersebut, mereka langsung bergegas menyelamatkan Juyen. Namun tidak dapat menemukan jenazahnya. Ya, masyarakat di sana sangat khawatir dan takut bahwa jasad dari Juyen ini bisa dimakan ya oleh ikan-ikan yang ada di sana. Jadi pada akhirnya mereka semua serentak membagikan dan juga menabur beras dan juga nasi di sungai tersebut supaya mengharap untuk ikan-ikan yang di sana itu bisa makan beras dan nasi yang ditaburkan dan tidak memakan jasad dari Juyen tersebut, supaya jasad dari Juyen itu akan selalu utuh dan tidak kurang apapun. 所以屈原他投江自杀这一天刚好是5月5号，所以5月5号就是就是每年每逢这一天，就是大家都会包粽子、划龙舟，来纪念这个伟大的诗人。Ya, jadi Juyen itu mati bunuh diri ya pada hari tepatnya tanggal 5 Mei ya. Jadi sampai sekarang setiap tahunnya ada acara bacang dan juga ada Tuanwu yaitu festival balap perahu naga. 其实，在古代的记载，就是农历的5月，农历的5月是2月，就是不好的毒月，所以为什么说，这个月里我们就是要挂艾草啊，然后能够让自己平安啊，所以这个就是这些艾草就是从这个流传，就是从这个地方，所以以前古时候的人。如果在5月出世的孩子啊，都是不好，所以他们以前的人就是说，可能他会带来不吉祥，所以就会把这个孩子弄死。他们以前就有这些不好的这些习俗。Ya, jadi di masa dahulu ya, masa dahulu tepatnya untuk penanggalan Tiongkok ya, untuk penanggalan Cina bulan 5 ya, bulan Mei itu dipercaya orang-orang konon ya itu percaya bahwa bulan Mei itu adalah bulan yang kurang baik. Jadi bila ada anak-anak ya anak-anak yang terlahir pada bulan Mei itu dianggap sebagai kesialan dan orang zaman dulu pun bisa juga tega untuk membunuh anaknya yang misalnya mereka lahir pada bulan Mei. Karena mereka semua percaya bahwa bulan Mei tepatnya di penanggalan kalender Cina itu adalah bulan yang kurang baik, yang bulan yang penuh dengan negatif. 好，那我们这个端午节的故事这样清楚吗？ Ya, jadi cerita yang barusan kita dengar bersama-sama apakah bisa dipahami ya dengan jelas? 那清楚了，我们就进入这个就是自学啊，反思自己研究自己学习，我们就列3个重点。 Ya, sekarang kita masuk ke renungan untuk belajar sendiri, untuk introspeksi diri sendiri yang terdiri dari 3 poin penting, 3 pertanyaan. 第一个就是你读过多少的诗句，比如说我们常常每个礼拜我们都有教我们读这个智慧诗，那我们读了多少，背了多少，那我们是不是有得到这个佛陀的引导跟教导？ Ya, pertanyaan pertama, seberapa banyak sabda syair yang pernah Anda baca? Benarkah diberi petunjuk dan bimbingan dari Sang Buddha adalah nyata? 第二个就是我们的坏习惯，就是我们的坏习惯是不是有改变？虽然坏习惯很难改变，可是有没有去改变？ Lalu pertanyaan kedua, benarkah kebiasaan buruk ya lebih sulit diubah daripada kebiasaan baik? 好，再来就是说，我们对这个人类的一些不好的负面，我们是用什么想法？那我们也要有什么承诺？好，那对于那些我们不知道的，你是不是就是要
要学会什么去遵循这些诗句。 Lalu poin yang ketiga ya, poin terakhir, komitmen apa jika benar manusia pada dasarnya lebih merespon hal-hal negatif dibandingkan hal-hal yang positif. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan belajar serta ikuti sabda syair-syairnya. 好，那我们今天的主题执勋，就讲到这个地方。 Ya, jadi pembelajaran kita yaitu yang berjudul Jisin, hati yang lurus, dipaparkan sampai di sini. 那我们把活动交给齐峰来带领我们，好好的祷告，希望我们能够平平安安、顺顺利利。 Ya, sekarang kita memasuki ke doa bersama ya. Ya, seperti biasanya saya akan memulai ya beberapa patah kata, lalu kita semua di sini dapat mengikutinya karena kita melakukan doa ini bersama-sama. Ya, doa mulai. Ya Buddha, Ya Buddha, Dewa Dewi Shenfo Zibei, Dewa Dewi Shenpo Zibei, kuatkan kemauan kita kuatkan kemauan kita agar dapat agar dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk. mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Bimbinglah Bimbinglah dan beri petunjuk, dan beri petunjuk, memudahkan kita memudahkan kita memahami sabda syair-syairmu. memahami sabda syair-syairmu. Sadar dan biasakan diri Sadar dan biasakan diri untuk kita dapat untuk kita datang berubah ke yang baik. berubah ke yang baik. Dengan hati lurus kita berdoa. Dengan hati lurus kita berdoa. Sumber kasih Sumber kasih dan damai sejahtera Sang Buddha dan damai sejahtera Sang Buddha menyertai kita semua. menyertai kita semua. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛. Namo Benshi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天人师的感谢天恩师的阿弥陀佛。阿弥陀佛。 Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan menutup dengan membacakan ya bersama-sama sabda syair kearifan hari ini yang tadi juga sudah disinggung di pertengahan pembelajaran kita, yaitu yang akan diambil dari Digha Nikaya yang kedua ayat yang ke-313. Ya, sebelum itu mari kita dengarkan Hong Lao Shu kita untuk membacakan versi Mandarinnya. 我们现在来学习这个迪卡尼盖亚第2章313节，有4个正精进，所以一个人必须要激发这样的愿望。第一，防止尚未升起的邪念不利条件的出现；第二，舍弃己升起的邪念不利环境；第三，带来尚未出现的良好有利的环境；第四，维护而不是破坏，而是培养，进一步添加和发展已经出现良好的条件。 Ya, sekarang kita membacakan bersama-sama untuk versi Indonesianya Digha Nikaya 2 313. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ada 4 daya upaya benar. Seseorang harus membangkitkan keinginannya untuk 1. Mencegah munculnya keadaan-keadaan jahat yang merugikan yang belum muncul. 2. Meninggalkan keadaan-keadaan jahat yang merugikan yang telah muncul. 3. Menimbulkan keadaan-keadaan baik yang menguntungkan yang belum muncul. 4. Mempertahankan, tidak mengacaukan, memupuk, menambah, dan mengembangkan lebih lanjut keadaan-keadaan baik yang telah muncul.
好，那我们今天的课程就到此结束。 Ya, jadi pembelajaran kita sampai di sini. 好，以上祝福各位家人平安健康。 Yang mendoakan semuanya sehat-sehat selalu dan dalam keadaan yang baik.